Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pada video kali ini mari kita pelajari tips bagaimana menyusun soal berpikir tingkat tinggi atau bahasa Inggrisnya Higher Order Thinking Skills dan bisa kita singkat sebagai HOTS. Sebelum kita memahami bagaimana caranya dan apa karakteristik soal HOTS, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya HOTS tersebut. HOTS secara sederhana bisa kita artikan sebagai keterampilan berpikir yang tidak hanya didasarkan pada mengingat dan memahami, namun menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. HOTS sendiri merupakan bagian dari taksonomi Bloom. Seorang ahli pendidikan yang bernama Bloom itu membuat taksonomi level kognitif, kemudian direvisi oleh Anderson. Nah, ini merupakan hasil revisi taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Di sini bisa kita lihat ada 6 level kognitif, dari remembering atau mengingat, understanding atau memahami, applying atau mengaplikasikan, analyzing atau menganalisis, evaluating atau mengevaluasi, dan creating atau mencipta. Manakah yang HOTS atau higher order thinking skill? Yang HOTS adalah 3C teratas. Memang ada beberapa referensi yang membagi level kognitif ini menjadi 3. LOTS yaitu C1 dan C2, remembering dan understanding. Kemudian MOTS atau tengah-tengah ya, keterampilan berpikir tingkat menengah. Ini applying dan analyzing, jadinya C3 dan C4. Kemudian HOTS-nya baru evaluating dan creating. Namun kalau kita buka lagi referensi, kita baca lagi berbagai literatur, sebetulnya pada mulanya taksonomi Bloom yang direvisi ini dibagi menjadi 2 saja, yaitu LOTS dan HOTS. 3C bawah dikatakan LOTS, dengan 3C atas termasuk dalam HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Atau yang bisa kita bahasa Indonesiakan dari mengingat hingga mencipta. Nah ini ya bahasa Indonesianya ya. LOTS-nya itu mengingat hingga menerapkan C1 hingga C3, sedangkan HOTS-nya C4 hingga C6. Kemudian di sini ada berbagai kata kerja operasional yang bisa kita gunakan untuk mewakili setiap level C ini. Kata kerja operasional ini bisa kita gunakan ketika kita menyusun soal-soal LOTS ataupun HOTS. Begitu ya. Jadinya ketika kita ingin membuat soal C4, kita tidak selalu menggunakan kata analisis lah. Tetapi kita bisa menggunakan berbagai kata kerja operasional di sini. Oke, kemudian apa saja karakteristik dari soal HOTS? Yang pertama, soal HOTS tidak sama dengan soal yang sukar. Tidak selalu HOTS itu sulit dikerjakan. Dan tidak selalu soal yang mudah itu LOTS. Ada kalanya soal HOTS itu sebetulnya mudah, namun butuh ketelitian dan kebiasaan. Kemudian, soal HOTS mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sehingga ketika kita membuat soal, membuat set assessment begitu ya, kita meminimalisasi aspek C1 dan C2, tapi memperbanyak aspek C4, C5, dan C6. Kemudian sebaiknya menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Nanti pertanyaannya sudah bagus C4 hingga C6, tetapi kita salah memilih kata kerja operasionalnya. Kemudian menggunakan tipe soal yang beragam. Ya, misalkan kita mengajar di SD, jangan kita membuat soal pilihan ganda semua, tetapi kita ragamkan, ada pilihan ganda, ada essay. Begitu ya, jangan pilihan ganda semua. Kemudian soal HOTS itu mengarahkan siswa untuk memberikan alasan. Misalkan kita membuat essay dan essay-nya itu menyatakan atau menanyakan setuju atau tidak setuju, kita tambahkan apa alasan Anda. Begitu. Nanti kita lihat contoh kasus dan contoh soalnya. Kemudian berbasis pada permasalahan yang kontekstual. Nah, sebaiknya HOTS itu seperti ini. Memang tidak semua materi bisa secara mudah kita kaitkan dengan permasalahan kontekstual. Namun selama kita bisa mengaitkan materi dengan permasalahan kontekstual, maka evaluasi kita, soal-soal ulangan harian kita, soal ujian kita sebaiknya juga dikaitkan dengan permasalahan kontekstual yang familiar dengan kehidupan sehari-hari siswa kita. Kemudian dapat diawali dengan narasi, gambar, ilustrasi, hingga penyajian data. Ini karakteristik-karakteristiknya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, sekarang coba kita lihat contoh kasus. Kalau di biologi ada materi evolusi. Di materi evolusi, siswa itu akan mempelajari 2 macam teori yang terkenal, yaitu teorinya Lamarck dan Darwin.
Secara sederhana ya, teori Lamarck itu seperti ini. Digambarkan, diilustrasikan sebagai jerapah. Ya, pada zaman dahulu jerapah itu lehernya pendek semua. Makanannya awalnya tidak terlalu tinggi, sehingga jerapah pendek bisa hidup semua. Namun lama-kelamaan makanan yang di ketinggiannya tidak terlalu tinggi habis. Sehingga daun-daun yang mereka makan sekarang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Sehingga para jerapah ini kesulitan untuk memperoleh makanan tersebut. Usaha mereka apa? Mereka berusaha tahun demi tahun, hari demi hari, bulan demi bulan untuk menggapai daun yang pada posisi tinggi ini. Sehingga lama-kelamaan lehernya tambah lama tambah panjang. Sehingga terjadi perubahan sifat. Awalnya jerapah leher pendek, lama-lama menjadi jerapah leher panjang. Itu menurut Lamarck. Sedangkan menurut Darwin berbeda. Sejak awal jerapah itu ada dua macam. Jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek. Awalnya daun-daun yang mereka makan ada yang di tempat yang tinggi, ada di tempat yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kedua variasi jerapah ini dapat hidup. Namun lama-kelamaan daun yang pada kondisi ketinggian tidak terlalu tinggi habis. Akibatnya apa? Jerapah leher pendek tidak bisa bertahan. Sedangkan jerapah leher panjang tetap bertahan. Kenapa? Karena bisa menggapai makanan yang tersedia. Akibatnya apa? Jerapah leher pendek mati, punah. Sehingga yang bertahan adalah jerapah leher panjang. Itu menurut Darwin, teori evolusi seperti itu. Adanya seleksi alam. Makhluk hidup yang sesuai dengan kondisi lingkungan akan tetap bertahan, sedangkan yang tidak sesuai akan punah. Manakah dari kedua teori ini yang paling tepat? Yang paling tepat adalah Darwin, bukan Lamarck. Nah, materinya seperti ini. Sekarang kita lihat contoh soal. Nah, soal yang menggunakan kata kerja operasional C4 hingga C6 tidak selalu HOTS dari materi tersebut ya. Misalkan seperti ini. Teori Lamarck menyatakan titik. Ini jelas bukan HOTS ya. Ini kan menghafal jadinya. Dan tidak ada kata kerja operasional tingkat atas malah. Tidak ada kata kerja operasional C4 hingga C6. Ini menghafal. Di buku sudah ada, siswa tinggal menghafal bisa menjawab soal ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau soalnya seperti ini. Analisislah perbedaan antara teori Lamarck dengan teori Darwin. Di sini ada kata kerja operasional analisislah C4. Tetapi apakah ini sudah termasuk higher order thinking skill? Kalau kita lihat nampaknya sudah berpikir tingkat tinggi. Namun ternyata soal ini belum berpikir tingkat tinggi. Memang di soal ini kata kerja operasionalnya analisislah. Tetapi siswa kalau belajar di buku dan hafal perbedaannya, mereka bisa menjawab pertanyaan ini. Sehingga memang kelihatannya C4 padahal ini cuma hafalan. Siswa yang hafal karena di buku sudah dituliskan bedanya Lamarck sama Darwin, mereka bisa menjawab. Sekarang contoh lain. Di antara teori Lamarck dengan Darwin, evaluasilah mana teori yang paling tepat dalam menggambarkan proses evolusi. Ada kata kerja evaluasilah, kata operasional maksud saya. Evaluasilah C5. Namun kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya juga belum berpikir tingkat tinggi. Karena bisa jadi di buku itu sudah dijelaskan yang lebih tepat adalah teori Darwin. Sehingga mereka asalkan hafal materi di buku, mereka bisa menjawab. Nah, lalu bagaimana caranya membuat soal HOTS? Nah, ini contohnya. Ya, kita pindah, kita coba beri ilustrasi berbeda. Kita munculkan kasus baru dengan konsep yang telah mereka pelajari. Kita coba uji apakah yang mereka pahami, informasi yang telah mereka pelajari bisa digunakan untuk memecahkan kasus yang lain. Misalkan seperti ini. Pada zaman dahulu hanya ada satu jenis populasi beruang. Beruang tersebut berwarna hitam dan memiliki rambut yang tipis. Kemudian sebagian beruang bermigrasi ke kutub utara. Untuk memudahkan para beruang berkamuflase saat mencari mangsa, para beruang tersebut mengubah warna rambut mereka menjadi warna lingkungan, yaitu berwarna putih. Karena udara yang dingin, para beruang juga menebalkan rambut mereka. Pada akhirnya, beruang kutub memiliki rambut putih dan tebal. Evaluasilah ketepatan narasi tersebut. Ini kita kasih kasus baru. Mereka kita suruh evaluasi sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari tadi. Kalau mereka memahami dan mengerti bahwasanya yang benar teori Darwin, mereka bisa mengevaluasi ini. Kalau teori Darwin, jadinya di awal sudah ada perbedaan di antara makhluk hidup. Makhluk hidup yang sesuai akan tetap bertahan.
Sedangkan kalau menurut Lamarck, awalnya makhluk hidup sifatnya A, kemudian kondisi lingkungan berubah, dia berubah sifatnya menjadi sifat B. Nah, kalau narasi ini lebih cocok ke teori Lamarck. Sehingga siswa yang paham dengan materi Darwin dan Lamarck tadi akan menjawab narasi ini kurang tepat. Karena sebetulnya sejak awal ada 2 macam beruang. Nah, beruang yang tipis, 4 macam mungkin. Beruang yang rambutnya tipis dan hitam, rambutnya tipis dan putih, rambutnya tebal dan hitam, rambutnya tebal dan putih. Kemudian migrasi ke kutub. Nah, yang tidak sesuai dengan kondisi kutub akan punah. Sehingga yang bertahan hanyalah beruang yang sesuai dengan kondisi kutub, yaitu berwarna putih dan berambut tebal. Nah, ini disuruh evaluasi. Mungkin di buku teks tidak ada, tetapi kita beri kasus yang berbeda. Itu contoh soal HOTS. Kemudian, ini yang menjadi catatan. Soal IC tidak selalu HOTS. Ya, ini contohnya. Sebutkan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Ini bukan soal jawaban pendek ya. Tetapi ini bukan HOTS juga. Karena ini hafalan. Atau lebih kompleks lagi. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Ini juga masih level rendah. Ya, selama mereka hafal pengertian warga negara, mereka bisa menjawab. Satu contoh lagi. Bagaimana cara mencangkok tumbuhan? Nah, ini sepertinya lebih bagus. Jadinya mereka disuruh menuliskan caranya. Tetapi selama mereka ingat cara mencangkok sesuai yang ada di buku teks, maka bisa jadi yang jawabannya betul itu bukan gara-gara mereka memiliki berpikir tingkat tinggi yang baik, tetapi hafalan mereka yang baik. Begitu ya. Nah, kemudian contoh soal HOTS yang bagaimana? Tadi saya katakan di sini, soal IC tidak selalu HOTS. Tetapi soal HOTS tidak juga selalu soal IC. Bisa kita juga membuat pilihan ganda, namun bisa mengakses keterampilan berpikir mereka. Misalkan ini, kita kasih kasus. Kemudian mereka disuruh menganalisis. Kemudian ada pilihannya. Ya, beberapa lalat buah memiliki tubuh berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan beberapa yang lain berwarna hitam. Tubuh kuning kecoklatan dominan terhadap tubuh hitam. Jadinya yang menang sifat kuning kecoklatan, sedangkan yang kalah tubuh hitam. Tubuh kuning kecoklatan dikode oleh alel B+, sedangkan hitam oleh alel B. Bila kita memiliki lalat berwarna kuning kecoklatan dan kita ingin memastikan genotipenya adalah B+, maka kita harus menyilangkan lalat yang kita miliki tersebut dengan lalat lain yang memiliki genotipe titik. Nah, ini tidak hafalan ini, mereka harus analisis. Kalau di dalam biologi ada rekonstruksi persilangan, mereka baru bisa menjawab soal ini kalau mereka melakukan rekonstruksi persilangan terlebih dahulu, sehingga bisa menjawab pilihan yang tepat. Nah, namun kalau ada pertanyaan, loh Pak, kalau nanti ternyata yang tepat itu keberuntungan, mereka misalkan menjawab pilihan yang sesuai kunci, tapi itu ternyata keberuntungan, bagaimana cara meminimalisasinya? Kita boleh menggunakan pilihan ganda, tetapi kita buat aturan yang lebih strict ya. Misalkan kita sampaikan, anak-anak kalau jawaban kalian betul, saya beri skor 4. Seperti olimpiade ya. Kalau salah -1. Kalau tidak menjawab tidak ada skor. Nah, mereka jadinya mengurangi kemungkinan untuk menebak jawaban. Begitu. Mereka yang benar-benar bisa melakukan bisa menjalankan keterampilan berpikirnya baru bisa menjawab soal ini. Atau skornya tetap 1 dan 0. Tetapi setiap soal itu diikuti dengan alasan jawaban. Jadinya pertanyaannya seperti ini, kemudian alasannya apa mereka ketika memilih jawaban tersebut. Nanti bisa kita lihat siapa yang menebak. Menebak itu bagaimana jawabannya betul tetapi alasannya salah. Atau bahkan siapa yang miskonsepsi juga nanti bisa ketahuan. Dan siswa yang benar-benar bisa berpikir tingkat tinggi akan menjawab jawaban betul, alasannya juga betul. Ini contoh ragam soal ya. Namun seperti yang saya katakan di awal, ketika kita ingin mengakses HOTS, sebaiknya soal evaluasi kita tipenya beragam. Tidak hanya pilihan ganda, tetapi soal IC juga. Kemudian, soal HOTS sebaiknya diangkat dari permasalahan yang kontekstual. Misalkan, saya mengajarkan virus. Apa permasalahan yang benar-benar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini terkait virus, yaitu pandemi COVID. Maka kita bisa munculkan soal seperti ini. Saat ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang terjangkit COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal.
Di tengah-tengah pandemi, bermunculan berbagai vaksin yang telah dikembangkan oleh para peneliti, perusahaan farmasi, hingga pemerintah. Namun, banyak masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19. Masyarakat tersebut beranggapan vaksin merupakan pembodohan publik karena memasukkan virus sebagai sumber penyakit ke dalam tubuh yang sehat. Apakah Anda setuju dengan mereka? Nah, ini diminta persetujuan berdasarkan permasalahan kontekstual. Kemudian coba kita ingat lagi, karakteristik dari soal HOTS, kita harapkan siswa dapat memberikan alasan. Sehingga kita sampaikan juga di pertanyaan kita, jabarkan alasan Anda. Nah, bagi yang sudah mempelajari sistem imun atau mempelajari materi virus, mereka paham bagaimana pembuatan vaksin, mereka paham bagaimana cara kinerja vaksin. Dengan memahami hal tersebut, mereka bisa melakukan analisis dan evaluasi terkait narasi kontekstual ini. Nanti harapannya mereka bisa menjawab, anggapan masyarakat tersebut kurang tepat sehingga saya tidak setuju. Kenapa? Karena vaksin ini begini, vaksin itu kerjanya seperti itu dan sebagainya. Begitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ternyata untuk menjawab soal HOTS, siswa itu harus juga memiliki pemahaman, juga memiliki ingatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di gambar segitiga di awal tadi ya, yang ini, mohon maaf saya perlihatkan lagi. Nah ini ya, kita lihat bahwasanya LOTS berpikir tingkat rendah itu merupakan dasar untuk mencapai HOTS. Siswa akan kesulitan menjawab soal evaluasi dan analisis kalau mereka tidak dapat mengingat dan memahami. Namun jangan kemudian kita hanya mendrill siswa untuk menghafal informasi. Kita ajarkan mereka untuk menghafalkan informasi-informasi kunci saja, memahami konsep-konsep yang mendasar. Nah, dengan dasar tersebut mereka diharapkan bisa mencapai C4, C5 hingga C6. Oke, ya. Kemudian kembali lagi ke contoh soal. Tadi sampai sini ya tadi ya. Kemudian soal yang dilengkapi dengan gambar, narasi, atau ilustrasi tidak selalu HOTS. Tadi saya katakan, karakteristik soal HOTS itu diawali dengan narasi. Misalkan ini. Diawali juga bisa dengan gambar. Diawali juga bisa dengan ilustrasi. Namun tidak selalu soal yang dilengkapi gambar, narasi, dan ilustrasi itu termasuk soal HOTS. Contohnya bagaimana? Ini. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Apa peranan bagian yang diberi tanda X? Yang diberi tanda X lambung. Mereka yang ingat, oh ini lambung. Kalau mereka ingat fungsi lambung, mereka bisa menjawab. Sehingga memang di sini ada gambar sistem pencernaan. Namun dengan mengingat dan memahami materi, mereka sudah bisa menjawab. Sehingga soal ini belum kategori HOTS. Belum menggugah keterampilan berpikir mereka. Contoh yang lain. Perhatikan ilustrasi gambar jejaring makanan berikut. Ada bunga sepatu dimakan ulat, kemudian dimakan burung pipit, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Apa peranan bunga sepatu dalam jejaring makanan? Nah, ini meskipun tidak lihat gambar, mereka juga bisa ingat bahwasanya tumbuhan itu fungsinya sebagai produsen. Nah, fungsi produsen dalam jejaring makanan itu apa? Nah, mereka sudah bisa menjawab ya, dengan hanya menghafal atau memahami, mereka tanpa bantuan gambar sudah bisa menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan ini. Nah, lalu bagaimana soal bergambar, bernarasi, berilustrasi yang bisa mencapai HOTS? Nah, tadi selain COVID-19 ya, kita atau selain beruang tadi, kita bisa membuat soal lain seperti ini. Tetap menggunakan jejaring makanan. Perhatikan ilustrasi gambar jejaring makanan berikut. Kemudian soalnya seperti ini. Seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat. Nah, ini ulat ya. Sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Nah, ini contoh soal HOTS. Jadinya mereka diminta untuk menganalisis kalau ulatnya menghilang atau menurun, apa yang terjadi pada elang? Atau mungkin pertanyaan lain, analisislah apakah yang terjadi pada organisme lainnya di dalam jejaring makanan tersebut. Begitu. Nanti mereka bisa menganalisis, kalau ulatnya habis, maka nanti burung pipit kelaparan. Burung pipitnya mati juga. Burung pipit mati, elang tidak mendapatkan makanan, sehingga elangnya mati juga. Sehingga nanti pada akhirnya jejaring makanan ini akan rusak dan ekosistem akan terganggu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi mereka mencoba menganalisis dari gambar ilustrasi yang kita berikan. Nah, ini contoh soal HOTS.
Begitu ya. Contoh lain, bukan gambar ilustrasi tetapi grafik. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada grafik ya, grafik terkait konsumsi daging. Kemudian siswa diminta menyimpulkan apa kesimpulan yang dapat Anda buat dari data dalam grafik di bawah ini. Jadinya mereka mencoba mencermati grafik ini kemudian disimpulkan. Ya, ini mohon maaf ini sumbu X-nya ini umur, sedangkan sumbu Y-nya adalah peningkatan konsumsi daging. Nah, mereka mencoba membuat kesimpulan berdasarkan grafik ini. Contoh lain, misalkan ini. Nah, ini contoh ya. Soal IC ada ilustrasinya. Mohon maaf, kalau ini kan soal IC ada ilustrasinya, ada gambarnya. Sedangkan ini soal pilihan ganda ada gambarnya, tetapi bisa HOTS juga. Nah, ini kita kasih gambar, kemudian kita kasih pilihan. Mereka nanti harus mengevaluasi pilihan mana yang paling tepat sehingga mereka bisa memilih jawaban yang tepat. Ini, para peneliti tertarik menganalisis hubungan antara kelimpahan udang sungai atau makrobakium dan ketinggian lokasi kolam atau elevation. Menariknya, para peneliti juga menemukan bahwa genangan air cenderung lebih dangkal di lokasi yang lebih tinggi. Ini gambarnya. Kemudian mereka disuruh menganalisis manakah hipotesis yang paling tepat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mereka harus mencermati setiap hipotesis yang dimunculkan di sini. Sehingga mereka mau tidak mau harus menggunakan berpikir tingkat tinggi mereka, keterampilan berpikir mereka. Begitu ya. Jadinya bisa kita simpulkan soal HOTS itu pada umumnya bisa dikaitkan dengan permasalahan kontekstual, bisa diawali dengan gambar, grafik, ilustrasi, narasi. Kemudian gunakan soal yang beragam, jangan hanya pilihan ganda tetapi juga IC. Kemudian kalau memang soal IC-nya meminta siswa untuk setuju atau tidak setuju, dorong mereka untuk memberi alasan dari jawaban tersebut. Namun jangan lupa, tidak semua soal IC yang HOTS, tidak semua soal yang dilengkapi dengan gambar juga HOTS. Terima kasih. Di video selanjutnya insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengintegrasikan TPACK, TIPEK kepada pembelajaran dan apa saja macam alat evaluasi untuk mengukur kognitif, psikomotor, dan afektif siswa selama pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.